Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Piala Asia 2023 sudah kelar bagi Indonesia. Indonesia gugur di babak 16 besar. Ya, meskipun gagal ataupun gugur, tapi ini adalah sebuah sejarah bagi timnas Indonesia. Setelah selama 64 tahun lamanya Indonesia ikut serta di ajang ini pertama kalinya Indonesia bisa menginjakan kaki di babak 16 besar Piala Asia. Tak juara memang bangga, harus dong bangga. Evaluasi itu pasti perlu. Pasti banyak yang bertanya, lalu bagaimana nasib Sintayong di timnas usai Piala Asia ini? Sebab ya berita sudah banyak bertebaran tuh, dan kebanyakan berita itu hoak loh. Yang bilang Sintayong langsung dipecat usai gagal di 16 besar, Sintayong wajib out, dan lain-lain. Atau ada pula nih yang bikin berita Sintayong resmi diperpanjang setelah bawa timnas lolos ke 16 besar Piala Asia, dan lain-lain. Nah, kita di sini akan bicara fakta aja ya. Ketum PSSI bilang nasib Sintayong ini ditentukan nanti usai Piala Asia U23 sebab kontraknya masih ada sampai April 2024. Itu fakta. Jadi nanti kalau ada berita yang menuliskan atau mengatakan Sintayong resmi out, Sintayong resmi diperpanjang kontrak, kami pastikan itu semua cuma berita hoak. Belum ada statement apapun dari PSSI soal ini. Kan yang jadi pertanyaan, apakah layak Sintayong dipertahankan? Itu kan buat orang-orang yang isi kepalanya cuma instan, yakni juara, trofi. Mungkin akan berpikir Sintayong ini nggak layak dipertahankan. Sebab mereka mikirnya Sintayong ini nggak ada satupun gelar yang dipersembahkan, ya kan? Tapi bagi orang-orang yang benar-benar paham sepak bola pasti akan berpikir lain. Progres, cara main, mentalitas, dan lain-lain itu masuk dalam hitungan. Nah, kalau kami pribadi ya terserah kalian mau setuju stay out atau stay, ya itu kan opini kalian pribadi masing-masing. Kami pun secara pribadi menilai Sintayong ini ada plus minusnya. Progres permainan oke, tapi soal taktik kadang-kadang Sintayong ini absurd dan kadang-kadang bikin jengkel juga sih kalau nerapin soal taktik. Tapi itu kan pendapat pribadi. Tapi jika kita bicara fakta, nah kita akan lihat ternyata dari total 19 pelatih asing, catat ya, pelatih asing yang pernah menangani timnas Indonesia sejak tahun 1934, belum ada satupun pelatih asing yang bisa hadirkan gelar pada timnas Indonesia, khususnya di kancah Asia. Catat sekali lagi, kancah Asia. AFF dan SEA Games dan ASEAN Games itu nggak termasuk Asia tapi ASEAN. Dan ternyata faktanya dari 19 pelatih asing yang pernah melatih timnas Indonesia cuma Sintayong yang mampu mengatrol peringkat timnas Indonesia atau peringkat Indonesia di FIFA terbanyak. Sintayong didatangkan di tahun 2020 silam alias 3 tahun yang lalu, sebab Sintayong ini datangnya pada bulan Januari 2020. Selama 3 tahun itu Sintayong sudah menjalani 43 pertandingan bersama timnas dengan catatan 21 kali kemenangan alias 49% rasionya, draw atau imbang sebanyak 10 kali alias 23% rasionya, dan kalah sebanyak 12 kali atau 28% rasionya. Selama dipegang Sintayong, Indonesia sudah mencetak 90 gol dan kemasukan 59 gol. Memang prestasi terbaik Sintayong sejauh ini adalah runner up Piala AFF, tapi Sintayong tercatat sebagai satu-satunya pelatih timnas yang mampu mengangkat posisi ranking Indonesia terbanyak. Saat tiba di Indonesia di tahun 2020 silam, ranking Indonesia itu ada di urutan 173 dunia. Dan usai Piala Asia ini, ranking Indonesia sementara ini ada di urutan 142 dunia.
atau naik 31 peringkat. Ini sebuah pencapaian yang tentunya akan sangat sulit dilewati atau dilalui oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Selama 3 tahun ranking naik 31 peringkat. Ini kan prestasi tersendiri bagi Sintayong. Lalu bagaimana dari segi permainan timnas? Mungkin akan ada yang berpikir seperti ini. Alah, udah dikasih naturalisasi tetap aja nggak bisa juara. Ayo, siapa tuh yang pernah ngomong kayak gitu? Udah tahu dong siapa orangnya. Ini jelas pikiran yang pendek alias orang yang nggak ngerti bola. Bahkan dengan suntikan naturalisasi plus maklok jadi, pokoknya hitungan antara mau Elkan Bagot memaklok kan cuma ada 8 itu. Apa ya? Nggak ada sesuatu yang diberikan gitu buat karakter. Sekarang coba kita lihat di skuad timnas Indonesia saat ini, ada nggak sih pemain naturalisasi atau keturunan yang levelnya grade A Eropa atau grade A dunia? Ada nggak tuh yang main di Liga Utama Eropa? Ada sih, cuma Justin Hubner di Wolverhampton, itu pun cuma jadi cadangan. Selebihnya semuanya itu main di Liga 2 atau Liga 3 negara Eropa. Yang artinya apa? Para pemain naturalisasi atau keturunan yang ada di timnas saat ini tuh levelnya bukan grade A, tapi grade B dan C. Beda cerita kalau yang dinaturalisasi itu, contoh nih ya, kiper David De Gea, back Sergio Ramos ataupun Virgil van Dijk, gelandang yang dinaturalisasi itu semisal Casemiro atau mungkin Kevin De Bruyne, dan penyerang semisal Ronaldo atau Messi yang dinaturalisasi tapi nggak bisa juara juga. Ini baru kebangetan. Lah ini dengan pemain-pemain grade B Eropa ditambah pemain lokal kita dengan liganya yang acak-acakan ngarepin juara instan, kan lucu kalau buat kami. Makanya ketika Indonesia bisa melangkah ke babak 16 besar Piala Asia dengan pemain yang seperti ini, ditambah ketika melawan Australia sebenarnya permainan kita ini bisa mengimbangi, kami pikir ini pencapaian yang sangat luar biasa. Sekarang dibutuhkan cuma finishing aja di timnas dan juga ditingkatkan lagi chemistry antar pemain. Itu saja sih menurut kami, tapi ya terserah kalian, sebab ya sah-sah saja kalian mau berpandangan apapun. Jadi gimana nih sekarang? Apakah kalian setuju stay atau setuju stay out? Nah, silakan pendapat kalian pribadi masing-masing. Usai Piala Asia atau di tengah gelaran Piala Asia, tentunya banyak pemain-pemain negara peserta Piala Asia jadi buruan klub-klub lain, bahkan klub-klub Asia maupun Eropa yang mengincar para pemain yang berlaga di Piala Asia ini. Tapi ternyata ini nggak sepenuhnya berlaku pada sebagian pemain timnas Indonesia. Meskipun sejumlah klub elit Eropa menyatakan ketertarikannya pada para pemain timnas Indonesia, tapi ternyata hingga saat ini kenyataannya berbanding terbalik. Asnawi yang tadinya main di Liga Korea turun kasta, justru main di Liga Thailand. Elkan Bagot justru mau dipinjamkan oleh klubnya Ipswich Town. Bahkan seorang Senpati Nama nggak punya klub loh saat ini. Tapi itu khusus untuk klub luar negeri aja ya. Beda cerita dengan klub Liga Indonesia. Para pemain timnas Indonesia jadi buruan utama tim-tim Liga 1. Para klub Liga Indonesia ini menilai setiap pemain yang dilatih oleh Sintayong atau diberi kepercayaan oleh Sintayong maka akan mempunyai keunggulan yang lebih dibanding pemain lain. Apalagi khususnya pemain naturalisasi atau keturunan, udahnya rasa Eropa tapi statusnya lokal lagi. Nah, berikut para pemain timnas Indonesia Piala Asia yang menjadi buruan tim-tim Liga 1. Nah, berita ini kami dapat dari berbagai sumber, dari internet seperti harianbola.com dan thisway.com. Lalu ada tim mana aja sih Liga 1 yang mengincar para pemain timnas kita di Piala Asia? Yang pertama, klub Persib Bandung. Harian Thisway menyebutkan Persib bisa saja mendatangkan 4 pemain berlabel timnas Indonesia. Hal ini berdasarkan kebutuhan tim Persib saat ini. Siapa saja mereka?
Yang pertama adalah Ivar Jenner. Persib memang butuh seorang jangkar untuk melapisi Dado atau bahkan menjadi pengganti Dado kali ya. Jenner dianggap tepat mengisi lini tengah Persib, apalagi Jenner ini sudah sering berduet dengan McClough di timnas. Tapi ini agak sulit sebab klubnya Ivar Jenner ini Jong Utrecht di Belanda ini mengiming-imingi Jenner ini masuk skuad utama Utrecht atau masuk tim senior Utrecht. Pemain kedua adalah Jakob Sayuri. Hilangnya Fred Butuan dan melempemnya Febri Haryadi di Persib membuat Persib harus merekrut Jakob Sayuri. Kemampuan Sayuri sudah nggak diragukan lagi. Di Piala Asia, Sayuri tampil impresif meskipun nggak mencetak gol. Cuma ya lagi-lagi Sayuri ini adalah pemain PSM, di mana biasanya pemain PSM itu dilarang ke Persib sebelum pindah ke klub lain dulu. Pemain ketiga yang bisa saja didatangkan oleh Persib adalah Sandy Walsh. Posisi Sandy di bek kanan memang dibutuhkan oleh Persib sebab Persib cuma punya Hen-Hen Herdiana di sana. Sandy pun sempat menyatakan ketertarikannya main di Persib, tapi ya lagi-lagi Persib harus berurusan dengan klub KV Mechelen. Wong jangankan dibeli Persib, dipanggil timnas aja pelatih KV Mechelen ngamuk-ngamuk kok. Pemain keempat yang bisa didatangkan Persib adalah Elkan Bagot. Elkan resmi akan dipinjamkan oleh klubnya. Ini kesempatan bagi Persib jika memang berniat mengambil Elkan. Apalagi Persib butuh bek tengah untuk menggantikan posisi Jupe atau Victor yang musim depan resmi akan hengkang dari Persib. Tapi permasalahannya adalah apakah Elkannya mau main di Liga Indonesia dan apakah klubnya Ipswich Town mau melepas Elkan ke klub Liga Indonesia. Klub yang kedua yang mengincar pemain timnas adalah Bali United. Bali United secara resmi ajukan pinjaman pada JDT untuk Jordi Amat. Tapi pihak JDT belum mau melepas Jordi. Pihak JDT mengatakan cuma mau melepas Jordi Amat ini ke klub Liga Utama di Eropa saja. Sejauh ini sudah ada beberapa klub Liga Eropa yang menyatakan ketertarikannya pada Jordi Amat seperti Manchester United, Real Betis, Swansea City, dan FC Lyon di Liga Prancis. Di Liga 1 sendiri selain Bali United, ada Persib Bandung yang ternyata udah lebih duluan nih ajukan tawaran pada JDT. Begitu pula dengan Persija dan Dewa United yang kabarnya pun berminat pada Jordi Amat. Klub yang ketiga yang ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta sangat ngotot ingin mendatangkan Sandy Walsh. Ini udah dari musim lalu ya. Selain Sandy, Persija pun berniat mendatangkan Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Klub keempat yang kabarnya ngotot ingin dapatkan pemain timnas adalah Bayangkara FC. Bayangkara FC kabarnya sih pengennya yang datangin Rafael Struijk nih, kalau nggak terdegradasi ya musim depan. Selain Struijk, Bayangkara FC pun kabarnya serius mendatangkan Sen Patinama. Apalagi Sen ini saat ini tanpa klub ya. Tapi itu tergantung musim depan apakah Bayangkara FC ini selamat atau tidak dari zona degradasi. Sejauh ini baru itu yang kami tahu ya. Kami tegaskan atau kami disclaimer sekali lagi. Semua ini kami dapat informasinya dari berbagai pihak, dari internet dan dari berbagai artikel, salah satunya dari Harian This Way. Ya silakan saja, boleh percaya atau enggak, kami pun tidak memaksakan. Sebab kami tetap mengatakan yang namanya rumor, ya nikmatin saja. Tapi yang pasti para pemain keturunan di timnas khususnya yang main di Eropa pun tentunya akan berpikir ulang, berpikir dua kali, berpikir berkali-kali mungkin jika memang ingin main di Liga Indonesia. Sebab orang Indonesianya aja atau pemain Indonesianya aja inginnya main di Eropa, ya masa yang udah main di Eropa pengen main di Liga Indonesia, kan gitu. Tapi ya kembali kami katakan, dalam dunia sepak bola apapun bisa terjadi.